Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, alhamdulillah ya kita sekeluarga ya saya dan anak-anak saya ini biasa mengkaji Al-Quran karena memang Al-Quran ini adalah surat cinta Allah kepada hambanya, jadi harus kita sampaikan kepada anak-anak ya keluarga saya ya. Dan hari ini mungkin belum saya jelaskan dari awal ya, karena di sini ada beberapa tafsir online yang kita manfaatkan, tapi kita maksudnya ada beberapa tafsir sebetulnya di dalam Quran.com ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencari dari tafsir yang lain, mungkin dari At-Tabari ya, bisa ya. At-Tabari ini lebih banyak bacaannya ya, saya yang muyasar aja ya, tafsir yang dimudahkan oleh Allah kan begitu. Sudah namanya mudah Ibnu Katsir, apalagi banyak nih, mau teman-teman mau membaca silakan ya, atau tafsir Al-Qurtubi boleh, ini juga ada, tapi buahnya ya. Sengaja ini karena untuk anak-anak ya, saya sendiri juga belajar ini menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir yang sederhana ya, to the point kan gitu ya. Ini buahnya ini. Nah, ini tambah bingung nanti kita ya. Nah, ini ya. Ada tafsir Al-Wasit, ada tafsir apa ini? Tanwir Al-Mikbas juga ada ini ya. Ini buahnya ini ya. Oke, bisa kalian pilih lah, tapi saya milih yang Al-Muyassar aja, simple. Cuma dua baris ya, seperti itu. Oke, yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang memperjuangkan Islam sehingga pada detik ini kita masih pasrah kepada Allah dan taat kepada syariat Allah dan menjadi seluruh larangannya, sehingga nanti kita menjadi keluarganya Allah dan mudah masuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita membahas kemarin apa sebelum Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim ya. Nah, ini kita bahas Maliki Yaumiddin ya. Adapun menurut tafsir Al-Muyassar itu adalah wa huwa subhanahu, dialah Allah yang maha suci, wahdahu, dia sendiri satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya atau seseorang atau suatu makhluk pun yang sama dengannya dalam hal kesucian kan begitu ya. Wahdahu malik, dia sendirilah yang maha malik, maha memiliki yaumil kiamati, di hari kebangkitan ya. Oke. Wa huwa yaumul jazaa'i 'alal amal ya. Kalau menurut tafsir Muyassar yaitu wa huwa yaumul jazaa' 'alal amal ya. Kalau menurut tafsir Muyassar, saya ulang lagi, ini adalah hari di mana digambarkan menurut beliaunya ya, tafsir Muyassar ini itu hari kiamat. Nah, hari kiamat itu sebetulnya ada dua ya. Sebetulnya kiamat itu adalah ada dua ya. Kiamat itu kan kiam ya, di mana ada iqamatul jaza alal amal. Sudah diberikan balasan atas setiap amal kan begitu. Kapan itu? Awal akhirat sebetulnya adalah sebuah kiamat sugro ya. Ketika terjadi kiamat sugro itu ada kapan? Yaitu ketika orang meninggal dunia. Jadi yaumul la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idillah. Di mana di hari itu tidak ada lagi bantuan bagi orang lain untuk orang lain ya, dari orang lain atau untuk orang lain, dan di hari itu semua urusan dipasrahkan kepada Allah. Kita kalau sudah di alam barzah insya Allah tidak bisa minta tolong kepada tetangganya kuburan ya, tetangga kuburan kanan dan tetangga kuburan kiri, atau bawah atau atas atau utara atau selatan, tidak bisa ya. Maka ini lebih saya jelaskan, sebetulnya yaumul jaza itu adalah di hari di mana orang dibalas amalnya kan gitu ya. Kapan itu? Yaitu awal ketika orang memasuki alam alam akhirat, yaitu apa? Pintu alam akhirat adalah kuburan atau makbaroh kan gitu ya. Nah, ini makanya teman-teman ini harus kita waspadai agar penafsiran ini menjadi dua ya. Yang mana adalah hari kiamat betul-betul di mana orang sudah meninggal semuanya, orang-orang soleh ya, tinggal orang-orang kafir. Waktu itu terjadinya kiamat karena sejelek-jelek orang adalah orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat atau menyaksikan kejadian hari kiamat, dan dia meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan di hari kiamat itu kan gitu ya. Sedangkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin dimatikan oleh Allah jauh sebelum terjadi kiamat itu dengan rihun ya, rihun barid ya. Rihun barid kapan terjadinya? Yaitu ketika orang soleh itu pada bangun malam di sepertiga terakhir malam, yaitu sholat tahajud. Ketika itu telah dihembuskan rihun barid ya. Waktu itu dihembuskan udara pagi yang sejuk, sepoi-sepoi, dan menjadikan mereka semuanya meninggal dunia ya, secara massal seperti itu. Dan itu sangat jadi dimatikan oleh Allah sehingga orang-orang soleh
orang-orang yang mukmin, orang-orang ahli zikir, orang-orang ahli ibadah, keluarganya Allah tidak menyaksikan terjadinya hari kiamat yang semakin gak karu-karuan. Waktu itu sudah tidak ada orang soleh lagi, tidak ada adzan, tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang berzikir, masya Allah. Dunia carut marut gak karu-karuan seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masih hidup di tengah carut marutnya dunia terjadinya hari kiamat saat itu. Alangkah sengsaranya kita jika pada waktu kita masih hidup dan menyaksikan porak-porandanya dunia, laut berhamburan muncrat keluar, ya, langit digulung oleh Allah, gunung-gunung dihamburkan kayak kapas yang berterbangan, ya, langit digulung, gunung diterbangkan, laut dimuntahkan ke darat, seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi yaumul jaza di sini adalah hari di mana diperhitungkan sebuah amal kebaikan menjadi amal soleh ya, bukan amal kebaikan ya. Kita bedakan antara amal kebaikan dan amal soleh. Sebab amal kebaikan itu based on apa? Ya, based on niat aja membantu orang baik begitu, tidak based on iman kan gitu ya. Jadi amal kebaikan itu adalah amal yang sekedar mendapatkan terima kasih ya, terima kasih nggih, matur nuwun nggih. Seperti itu, teman-teman. Ya. Tidak berdasarkan keimanan, tapi kalau amal soleh itu berdasarkan keimanan, di samping kita dapat matur nuwun dari orang lain karena kita membantu orang itu, kita juga mendapatkan catatan amal soleh dari malaikat raqib dan atid. Wah, ini kok kesentuh ya, mohon maaf. Jadi begitu. Wa fi qiraatil muslim, dan di hadis Muslim di hadil ayat, dalam ayat ini ya, fi kulli raqatin min sholatihi tadhkirul lahu bil yaumil akhir. Jadi setiap ada di hadis Muslim ya, insyaallah. Itu di hadis Bukhari Muslim, tapi ini Bukhari Muslim bukan Bukhari enggak ikut ya, Muslim aja di hadis Muslim. Itu menjelaskan bahwa salatnya Imam Muslim ini setiap rakaatnya dia itu dalam membaca pada ayat ini ya, Malik Yaumiddin, ketika membaca Al-Fatihah, dia itu selalu ingat ya, tadzkirun lahu, yaitu mengingat Allah bil yaumil akhir, dengan hari kapan dia berakhir dunia, masya Allah, seperti itu ya. Atau dia mengingat bagaimana kehancuran terjadi di hari kiamat, begitu. Jadi yaumil akhir ini bisa kita tafsiri dua ya. Yang pertama adalah kiamat sugro, ketika kita meninggal dunia. Yang kedua adalah ketika dunia ini hancur gak karu-karuan, sudah kiamat yang sesungguhnya, ketika setelah ditiupkan sangkakala. Wa hasun lahu alal istiddad, sehingga tadzkir itu mengingat terjadi hari kiamat itu, mengingat Allah dengan hari kiamat itu menjadikan dia hasun lahu ya, motivasi bagi dirinya, hasun lahu alal istiddad, untuk bersiap-siap bila amal soleh, dengan amal soleh. Ingat amal soleh tadi apa ya? Amal yang berdasarkan keimanan ya. Jika ada orang di luar Islam yang menginfakkan hartanya, jangankan 1 miliar ya, 1 rupiah saja, atau setengah rupiah kalau memang ada, setengah rupiah aja, nggak usah banyak-banyak, setengah rupiah aja dia amalkan ke masjid ya, untuk membangun masjid ya, untuk beli duplikat kuncinya, kotak infak masjid ya. Karena dia masih kafir, belum iman, maka tidak tercatat sebagai amal soleh, hanya amal kebaikan saja. Terima kasih ya sudah diplikasi kunci kotak infak masjid gitu ya, tidak ditulis oleh malaikat raqib, tapi amal sayyiatnya tetap ditulis oleh malaikat atid ya. Makanya ya, daripada mumpung masih promo nih ya, masih promo, masih hidup, ini masih berlaku, masuk Islam aja, biar seluruh amal orang tersebut adalah termasuk amal soleh dicatat oleh malaikat raqib, kan begitu. Wal kaffu anil ma'asi wasayyiat, dan hal itu di samping menjadikan dia termotivasi dalam menyiapkan dengan amal soleh ya, untuk menyambut hari akhirnya dia, hari akhir kehidupan dia ya, atau lebih jauh lagi ke depannya itu hari kiamat ya. Tapi terlampau jauh ya, sekarang belum terjadi hari kiamat itu ya. Ya, jadi kita mending yaumul akhir, di mana kita diakhiri hidup kita oleh Allah dengan bantuan malaikat, dengan tugasnya malaikat Israel, kan gitu. Yaitu apa? Di samping bersiap dengan amal soleh, yang kedua dengan semakin menjauhi amal maksiat dan amal sayyiat, amal-amal kejelekan menurut Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu kita bahas tentang Maliki Yaumiddin ya.
Untuk itu mari kita akhiri bacaan alhamdulillah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.